Oke, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aldo Liontin. Di video kali ini saya menjelaskan tentang 14 rumus Microsoft Excel yang sering digunakan. Yang dimana rumus pertamanya itu sum. Di sini saya sudah membuat data rank untuk mencoba rumus sum ini. Langsung saja. Dimana saya ingin mendapatkan jumlah barang pada nilai-nilai jumlah barang tersebut sama dengan sum buka kurung, kita blok kolom pada kolom jumlah barang, lalu tutup kurung lagi, enter. Jadi di sini total atau jumlahnya semuanya yaitu 79 setelah dijumlahkan jumlah seluruhnya ini, jumlah seluruh barang ini. Nah, jadi kegunaan sum itu digunakan kegunaannya itu untuk menjumlahkan seluruh jumlah barang. Rumus yang kedua yaitu count. Count itu biasa digunakan untuk menghitung jumlah angka pada range. Dimana di sini saya ingin menghitung ada berapa banyak, misalnya ada berapa banyak di sini nama barangnya, dan ada berapa banyak di sini jumlah nilai barangnya. Langsung saja kita gunakan rumusnya. Sama dengan count buka kurung, lalu kita blok pada kolom nama barang juga bisa, pada kolom jumlah barang juga bisa. Di sini saya menggunakan kolom jumlah barang saja. Lalu enter. Jadi di sini jumlah atau banyaknya barang itu semua ini ada 5 yang pada jumlah barang ini. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu average. Average itu digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata pada data atau range. Dimana di sini saya sudah membuat tabel dan saya ingin mencari nilai rata-rata pada jumlah seluruh barang ini. Langsung saja, sama dengan average buka kurung, lalu kita blok pada kolom jumlah barang semuanya, lalu tutup kurung, enter. Jadi rata-rata pada semua kolom jumlah barang ini adalah 15,8. Selanjutnya untuk rumus yang keempat yaitu if. If itu digunakan untuk mendapatkan nilai yang sudah ditentukan pada data atau range. Kini saya sudah membuat contoh siswa sudah mendapatkan nilai ujiannya misalnya. Dimana di sini saya sudah menentukan predikannya. Dimana nilai 90 sampai 100 itu predikannya A, dan 80 sampai 89 itu predikatnya B, dan 70 sampai 79 itu predikatnya C. Dimana di sini Aldo mendapatkan nilai 70, Calvin mendapatkan nilai 80, Andre mendapatkan nilai 98, dan Bob mendapatkan nilai 89, Dimas mendapatkan nilai 79. Dan di sini saya ingin membuat predikat pada nilai yang sudah didapatkan oleh siswa-siswa ini. Lalu kita ketik di sini sama dengan if buka kurung, lalu kita pilih sel pada sel nilai atau G9, lalu besar dari atau sama dengan dari 90 itu koma, itu nilainya T2, itu predikatnya A. Untuk mendapatkan predikat C, kita if-kan lagi, if buka kurung, kita klik sel pada sel nilai tadi atau G9 juga, lalu
besar dari atau sama dengan dari 80, koma, itu predikatnya B. Lalu untuk mencatatkan yang C-nya lagi, kita if-kan lagi, buka kurung, kita klik lagi pada sel nilai atau G9, lalu besar dari atau sama dengan dari 70, koma, T2, itu predikatnya C. Baru karena di sini ada buka kurung 3 kali, jadi kita penutupnya harus ada 3 juga untuk berpasang-pasangan. 1, 2, 3. Oke, lalu kita enter. Jadi di sini saya sudah mendapatkan nilai predikat dari Aldo, di mana dia mendapatkan nilai 7 dan predikatnya C. Kita tengok pada data yang sudah kita tentukan tadi, di mana nilai 70 sampai 79 itu predikatnya C. Oke, sudah benar kan? Untuk mendapatkan nilai yang tadi, kita tarik saja ke bawah. Oke. Di mana di sini kalau dapat nilai 80 dan predikatnya B. Nah, di sini saya sudah tentukan juga nilai 80 sampai 89 itu predikatnya B. Andre mendapat nilai 98, predikatnya A. Di mana di sini yang sudah saya tentukan 90 sampai 100 itu predikatnya A. Oke. Untuk rumus selanjutnya sum if. Sum if itu digunakan untuk menjumlahkan data pada range, untuk menjumlahkan data-data tertentu pada range. Dimana di sini saya ingin menjumlahkan, misalnya di sini saya ingin menjumlahkan total nilai siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan total nilai siswa yang berjenis kelamin perempuan. Langsung saja kita pakai rumusnya, dimana sama dengan sum if buka kurung, kita blok pada kolom jenis kelamin laki-laki, lalu koma, petik 2, lalu kita petik 2, lalu kita ketik ke sini jenis kelaminnya itu laki-laki. Petik 2, koma, lalu sum rank-nya pada nilai, kita blok pada nilai siswa tersebut, lalu kurung, enter. Dimana di sini saya sudah mendapatkan total nilai yang berjenis kelamin laki-laki, yaitu total nilai seluruhnya yaitu 240. Untuk mencari total nilai pada siswa yang berjenis kelamin perempuan, sama saja dengan rumusnya. Untuk lebih mudahnya, kita copy saja rumus yang tadi, lalu kita paste di sini. Tadi kan kita mencari jenis kelamin laki-laki, sekarang kita mencari perempuan, tinggal kita ganti saja laki-lakinya menjadi perempuan. Oke, lalu kita enter. Paste laki-lakinya di sini tadi kan laki-laki, tinggal kita ganti saja di sini jadi perempuan. Oke, di koma di sini kesan kata perempuan, lalu kita enter. Jadi total nilai pada siswa yang berjenis kelamin perempuan itu 164. Untuk rumus yang keenam itu count if. Count if itu biasanya digunakan untuk
menghitung data pada ranks. Dimana misalnya di sini saya sudah membuat tabel dan saya ingin menggunakan rumus count itu digunakan rumusnya untuk menghitung data pada ranks. Dimana sini saya ingin menghitung banyaknya siswa yang berjenis kelamin laki-laki dan banyaknya siswa yang berjenis kelamin perempuan. Langsung saja kita pakai rumusnya sama dengan count if buka kurung, lalu kita blok pada kolom jenis kelamin atau jenis kelaminnya, lalu koma, petik 2, kriterianya kita masukkan laki, kita petik 2 lagi, lalu kurung, enter. Oke, dimana di sini jumlah siswa yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 3 orang. Ini dia. Nih. Dan untuk mencari banyak siswa yang berjenis kelamin perempuan itu sama saja. Kita untuk lebih mudahnya kita copy saja rumusnya yang tadi. Lalu kita paste di sini. Lalu laki-laki ini kita ganti menjadi perempuan. Oke. Lalu kita enter. Jadi di sini banyak siswa yang berjenis kelamin perempuan itu ada 2 orang. Dimana tadi ini dia 1, 2. Oke. Untuk rumus selanjutnya proper itu digunakan untuk menjadikan huruf besar pada huruf pertama suatu teks atau nama gitu. Di sini saya membuat nama saya sendiri, di mana huruf pertamanya itu A-nya itu huruf kecil dan liontinnya itu huruf pertamanya itu L-nya itu huruf kecil. Jadi proper itu menjadikan huruf awalnya itu pada teks itu menjadi huruf besar. Langsung saja kita pakai proper bersama dengan proper buka kurung, kita klik teksnya, lalu tutup kurung. Oke, enter. Di sini, dimana tadi kan inilah perbandingan dari sebelum menggunakan proper dan setelah menggunakan proper. Dimana tadi ini sebelum menggunakan proper ini A-nya itu huruf kecil dan setelah menggunakan proper itu A-nya huruf besar, L-nya huruf kecil dan L-nya ini huruf besar. Oke, untuk yang ke-8, fungsi ke-8 itu upper. Dimana upper itu digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf besar. Jadi kegunaan upper itu mengkonversi teks huruf kecil menjadi huruf besar. Seperti ini. Saya sudah membuat teksnya awal nama saya, nama panggilan saya itu Aldo, dimana hurufnya itu A-nya itu besar, L-nya kecil, D-nya kecil, O-nya kecil. Lalu kita bandingkan setelah menggunakan rumus upper. Sama dengan upper buka kurung, kita klik teksnya, lalu tutup kurung, enter. Inilah perbedaan dari sebelum menggunakan upper dan setelah menggunakan upper. Dimana tadi kita sebelum menggunakan upper itu A-nya itu huruf besar, L-nya huruf kecil, dan D-nya huruf kecil, O-nya huruf kecil. Setelah menggunakan upper, semua hurufnya menjadi huruf kapital atau huruf besar. Jadi kegunaan upper itu mengkonversi huruf kecil menjadi huruf besar pada semua teks. Oke. Selanjutnya untuk rumus yang ke-9 yaitu lower. Dimana lower itu
digunakan untuk mengkonversi semua huruf pada teks menjadi huruf kecil. Jadi lower itu kebalikan dari upper tadi, di mana upper tadi mengkonversi huruf kecil menjadi huruf besar, kalau lower mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil. Di mana di sini saya menggunakan nama saya juga pada teksnya, di mana nama saya itu hurufnya semua huruf besar, Aldo huruf besar, dan saya menggunakan lower di sini, lower sama dengan aja lupa, lower buka kurung, kita klik teksnya lalu tutup kurung, enter. Oke. Inilah setelah menggunakan lower, jadi dia mengkonversi huruf besar menjadi huruf kecil, dimana jadi Aldo-nya itu menjadi semua huruf Aldo-nya menjadi huruf kecil. 10. Next itu left, mid, dan right. Left, mid, dan right untuk rumus yang 10. Jadi kegunaan rumus left, mid, right itu yaitu mengambil beberapa huruf dari bagian left atau kiri, dan dari bagian tengah atau mid, dan dari bagian kanan atau right. Jadi itu kegunaan left itu mengambil bagian huruf dari kiri. Misalnya contohnya di sini saya sudah buat Leontin, di mana di sini saya ingin mengambil dua huruf saja dari kiri. Langsung saja sama dengan left buka kurung, kita klik teksnya, koma, lalu berapa huruf yang mau kita ambil di sini. Di sini saya tadi kan mau mengambil dua huruf, lalu kita klik di sini, kita ketik sini 2, lalu enter. Jadi yang muncul di sini hanya li saja. Untuk yang mid-nya agak berbeda sedikit dari left, dimana rumusnya sama dengan mid buka kurung, kita klik teksnya, lalu koma. Tadi kan mulainya dari li itu kan dihitung 1, 2, 3. Itu udah 2. Jadi untuk mid-nya, ngambil dari mid-nya kita memulai dari O lagi, yaitu di nomor ke-3. Di sini saya mulai pada nomor ke-3. Lalu berapa huruf yang mau kita ambil dari tengah. Jadi di sini saya mau mengambil 3 huruf dari tengah. Kita koma lagi, 3. Lalu tutup kurung, enter. Jadi yang dari tengah itu diambilnya ONT, on. Terus untuk yang dari kanannya left, right, right, buka kurung, teksnya. Untuk mengambil, saya dari kanan ingin mengambil 2 huruf saja, lalu koma, 2, kita ketik di sini 2, lalu tutup kurung, enter. Jadi diambilnya in, Leontin. Itulah kegunaan rumus left, mid, right, dan mid dan right. Untuk rumus yang ke-11 yaitu len, di mana rumus len itu digunakan untuk mengetahui jumlah karakter atau jumlah pada suatu teks atau pada suatu sel yang kita buat di sini. Di sini saya sudah membuat contoh Aldo Leontin, di mana tadi kegunaan rumus len itu kan mengetahui jumlah karakter hurufnya kan, berapa gitu. Jadi kita gunakan saja sama dengan len buka kurung, kita klik teksnya atau selnya, lalu tutup kurung, oke, kita enter.
Di sini saya sudah menggunakan rumusnya, dan di sini Aldo Leontin ini terdapat 12 karakter atau 12 huruf. Jadi rumus lain itu untuk mengetahui berapa karakter atau berapa huruf yang digunakan. Selanjutnya untuk rumus yang ke-12, yaitu round itu digunakan untuk membulatkan angka pada bilangan desimal atau bilangan yang berkoma. Di sini saya sudah membuat contoh, yaitu angkanya 23,7825. Saat kita menggunakan rumus round, kita di sini menggunakan rumus round. Round untuk membulatkannya, round buka kurung, kita klik angkanya, lalu di sini kita disuruh mengambil berapa angka di belakang koma yang ingin kita ambil. Di sini saya mengambil angka di belakang koma itu hanya 2 saja. 2. Enter. Oke. Atau jadi tadi kan itu. Jadi 23,78. Sekarang saya ingin membulatkannya menjadi tidak berkoma. Kita ketik di sini. Langsung kita ketik di sini 0 saja. Enter. Jadi 24. Selanjutnya untuk rumus yang ke-13, yaitu concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan pada teks-teks yang berbeda. Di mana sih saya sudah membuat contoh. Di mana teks 1 itu aku, dan teks 2 itu Aldo, dan teks 3-nya Leontin. Di mana saya ingin menggabungkan ketiga teks tersebut menjadi aku, Aldo, Leontin. Langsung saja kita lihat, sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik pada teks satunya bagian akunya. Oke, kita koma lagi, kita klik teks 2 di bagian Aldonya, kita klik selanjutnya koma lagi, kita klik teks di bagian Leontinnya. Oke, ini dia tidak terbatas mau berapa teks saja yang kita gabungkan. Karena saya membuatkan 3, jadi hanya 3 saja saya buat sini. Selanjutnya kita kurung saja langsung, kita enter. Jadinya seperti ini. Aku, Aldo, Leontin. Di mana semua teks 1 dan 2 dan 3 ini sudah tergabung menjadi satu, yaitu aku, Aldo, Leontin. Untuk rumus yang terakhir, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Di mana kegunaan VLOOKUP itu untuk digunakan mengambil data secara vertikal, dan kegunaan HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Di mana kedua ini berfungsi untuk memindahkan data. Kalau VLOOKUP memindahkan data secara vertikal, kalau HLOOKUP ini memindahkan data secara horizontal. Di mana saya sudah membuat tabel bantunya. Ini dia. Di mana di sini kan VLOOKUP tadi secara vertikal, di mana nama barangnya dia memanjang ke bawah. Ini dia. Kalau di bagian HLOOKUP, dia nama barangnya menyamping ke kanan. Langsung saja kita pindahkan datanya. Yang pertama VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik pada sel kode di bagian A, lalu kita koma, kita blok pada tabel bantunya semuanya. Jangan lupa untuk mengklik F4 sekali agar tidak saat kita menarik ke bawah nanti agar tidak error. Lalu koma. Jadi nama barang ini terdapat pada
kolom keberapa gitu. Jadi nama barang ini terdapat pada kolom ke-2. Dan jangan lupa dengan setelah itu dengan ditutup dengan false. Lalu tutup kurung. Enter. Oke. Inilah hasilnya. Tinggal kita tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lainnya. Oke. Inilah hasilnya. Kita telah memindahkan data secara vertikal VLOOKUP di bagian nama barangnya. Untuk di bagian harga, rumusnya sama. Hanya sedikit ada berbeda sedikit. Dimana perbedaan? Langsung saja kita klik di sini, kita paste. Kan tadi nama barangnya itu 2, terdapat di kolom kedua. Sekarang kan harga, kita mencari harga. Jadi harga itu terdapat di kolom ke-3. Kita ketik saja tadi 2-nya kita ganti menjadi 3, lalu kita enter. Oke. Lalu kita tarik ke bawah untuk mendapatkan nilai lainnya. Oke. Untuk memindahkan satuannya juga sama. Kita klik sini lagi, kita paste. Tadi kan 3. Terdapat sekarang satuannya terdapat di kolom ke-4. 1, 2, 3, 4. Yang tadi kan 3, harga itu terdapat di kolom ke-3. Sekarang kita ganti saja 3 menjadi 4. Oke. Langsung kita enter lagi. Ini dia. Langsung kita ke bawah, kita tarik aja ke bawah. Oke. Inilah pemindahan data secara pemindahan data menggunakan rumus VLOOKUP. Selanjutnya kita menggunakan rumus HLOOKUP, di mana HLOOKUP ini memindahkan data secara horizontal, agak berbeda sih dengan VLOOKUP, di mana datanya ini secara horizontal, data tabel bantunya. Langsung saja kita pakai rumusnya, sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kita klik pada sel kode bagian A, baru koma, kita blok seluruh tabel bantunya. Oke. Dan mengklik sekali F4 agar tidak error. Lalu koma lagi. Tadi kan kolom, sekarang terdapat di baris keberapa? Jadi nama barang itu terdapat di baris ke 1, 2, terdapat baris kedua. Jadi kita klik di sini 2. Lalu kita koma dengan menutup false. Kurung lagi, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Oke. Untuk mencari nilai, untuk memindahkan harganya juga sama. Kita copy rumusnya ini. Copy. Lalu kita klik di sini bagian harga. Kita paste. Di sini. Tadi kan terdapat di baris kedua nama barang. Sekarang harganya itu terdapat di baris ke-3. 2 kita ganti menjadi 3. Kita enter. Lalu kita tarik. Oke. Selanjutnya untuk memindahkan satuannya juga sama. Kita paste di sini. Tadi kan terdapat di baris ke-3. Sekarang 3 kita ganti jadi 4 karena satuannya itu terdapat di baris ke-4. Kita enter. Oke, kita tarik. Oke, inilah pemindahan data dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian dari penjelasan 14 rumus Microsoft Excel dari saya.
Bila ada kesalahan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat siang.